warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Susi Septian, beliau adalah kasih data di Dinas Sosial Kabupaten Gresik beserta seluruh tamu-tamu kami yang saat ini alhamdulillah dalam keadaan sehat di bulan tercinta bulan ini. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan seiring dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati kasih kesehatan Pak Yanto bersama teman-teman, juga kasih kesehatan di desa Kecamatan Tambak yang saya berkata. Awal sekali marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayahnya kepada kita, sehingga di hari yang cukup cerah ini Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan ini seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah dipakai kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya mohon Ibu Bapak yang pertama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada beliau yang telah meluangkan waktu, bahkan telah mengorbankan jiwa raga, melepas keluarga untuk memberikan yang terbaik kepada Pulau Bawean, khususnya di Kecamatan Tambak ini. Sebab seperti apa yang dikampanyekan oleh Bapak Bupati kita dulu, Bawean bukan bagian dari Gresik, tapi Bawean adalah Gresik. Ini tanda bahwa beliau itu betul-betul peduli terhadap Pulau Bawean kita. Jadi walaupun beliau jauh jarak yang ditempuh, tapi insya Allah selalu memperhatikan Pulau Bawean. Sehingga mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita ketinggalan informasi, dan nanti mohon dengan hormat kepada beliau untuk mengeluarkan semua ilmunya. Jadi jangan seperti pendekar Bapak. Kalau pendekar itu satu ilmu yang tidak diberi, tapi kalau diberi insya Allah ilmunya dulu semua akan diberi ke panjenengan sehingga bisa dimanfaatkan di masing-masing desa. Nah, selanjutnya permohonan maaf saya karena Pak Camat secara dinas beliau saat ini menghadiri undangan Dinkes di Puskesmas Tambak, yang mudah-mudahan nanti setelah beliau mengikuti pembukaan sampai dengan ini dengan pertemuan semua yang ada di sini. Bapak Ibu, kurang bijak kalau saya istilahnya memperpanjang kalimat, karena yang ditunggu-tunggu insya Allah informasi yang sesaat lagi akan disampaikan oleh beliau berdua dan juga semua yang hadir terkait dengan BIMTEK, bimbingan teknik seks tinggi ini. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon bersabar nanti, ya, mohon mendengarkan bersama-sama apa yang akan kita berikan oleh beliau berdua. Monggo komunikasi dengan baik. Seandainya panjenengan ya belum ada atau belum paham terkait dengan informasi beberapa nanti, mohon komunikasi langsung dengan baik secara tanya jawab. Insya Allah beliau akan memberikan yang terbaik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya langsung saja kepada BIMTEK. Sebab waktunya hari Jumat, insya Allah termasuk waktu pendek. Tapi saya yakin waktu yang singkat ini akan semaksimal mungkin digunakan oleh beliau berdua.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Yang dapat saya sampaikan kurang lebih mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum melangkah pada teknisnya, saya sedikit menggambarkan bahwa posisinya seorang petugas data di desa itu juga sama posisinya dengan petugas data di kabupaten. Jadi posisi Anda tidak sendirian, saya juga posisi. Marilah kita posisi bersama-sama. Saya buat satu percobaan dari sekian banyak tugas di desa. Salah satunya adalah olah data. Apa saja yang kita pikirkan tentang olah data? Ini masih di dalam, masih muter-muter di pikiran dulu tentang DTKS. Dalam hal kita mikir DTKS itu pertama kita pernah kirim data Excel, data awal yang bisa disebut dengan rilis awal Excel-nya. Ini untuk diperiksa, kemudian disosialisasikan. Untuk sosialisasi ini bisa diumumkan di balai desa, tapi jangan BNPA secara keseluruhan. Mungkin cukup memberikan informasi nama, alamat, umur atau tanggal lahir, yang beberapa yang sekiranya komunitas hasilnya itu komunikatif dengan mayoritasnya. Yang penting warga itu tahu siapa yang dapat bantuan, siapa yang belum masuk, dan siapa yang harus dihapus dari penerima sebagai KPM itu. Tujuannya sosialisasi itu. Kemudian verifikasi dan validasi sudah dapat. Kemudian akan terbentuklah rilis akhir. Di sini ada kurang, karena sudah terlanjur kurang, dicetak juga kurang, jadi sama-sama kurang, nggak ada tambah. Kemudian dibawa ke musyawarah desa. Kemudian belum lagi yang kita pikirkan tentang komputer. Apa itu PC, apa itu laptop. Laptop yang biasa atau sering di sekitar kita menggunakan OS-nya Windows. Walaupun di OS lain ada Linux dan sebagainya. Dalam Windows itu kita juga perlu tahu sistem yang digunakan dalam menggunakan CNC itu ada dua jenis. Ada yang beta sistem, tipe sistem, ada yang tidak 2 bita, ada yang 64 bita atau 64 bit. Untuk selanjutnya ini saya tulis fungsi motor dan flash disk. Paling ada yang tanya, karena di daerah sana banyak sekali petugas yang sudah berusia. Untuk flash disk saja perlu flash disk. Laptop ada yang punya laptop, ada yang desktop, ada yang sehingga harapan saya tulisan ini bukan menggurui. Kalau sudah tahu ya, yang sudah tahu, tapi yang belum itu agar tahu tulis laptop itu seperti ini, bukan desktop, bukan desktop dan sebagainya. Kemudian kata-kata scan ini saya mencoba saya berikan bahasa Indonesianya itu pindai. Tuh, kalau scan tidak asing, tapi kalau pindai ini saya mencoba kalau mengingat pada Sumpah Pemuda tahun 1928 itu kan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan aplikasi itu sendiri, komputer yang kita gunakan sebelum digunakan untuk CNC itu butuh basis instalasinya ada Java. Java pun ada yang Java terinstall, yang terpasang, atau Java portable yang hanya ditempel copy paste isinya. Kemudian CNC ini banyak versi. Sekarang sementara masih versi 2.4.0, sementara teman-teman yang lain ada sebagian yang sudah menggunakan 2.4.1. Cuman hasil ekspor yang kemarin dikirim setelah Januari
Insya Allah akan muncul di versi berikutnya. Mungkin kalau nggak 2K3 ya 2K2. Belum lagi kita pikir tentang internet. Banyak sekali yang tahu tentang web wifi tapi belum tahu kepanjangannya. Saya mencoba memanjangkan di sini. Ya, saya hanya memanjangkan saja ya. Kalau bapak-bapak saya panjang sendiri ya. Wireless fidelity, kemudian ini electronical mail yang kita biasa kenal dengan email. Ini tulisannya harus pakai strip ya. Kalau tanpa strip itu nanti artinya kan lapisan luar biji email kan. Tulisannya kan sama. Dan saya juga mulai membiasakan dengan menggunakan istilah arti dari kata ini. Email itu surat elektronik atau surat. Ini digunakan untuk membuat akun Google. Kenapa Google? Karena ada hubungannya dengan Google Drive yang ketika kita bagikan link mudah sekali untuk download atau unduh. Tapi di sini juga saya nggak perhatikan. Yahoo tetap saya tulis bisa digunakan untuk ngirim hasil ekspor, tetap bisa, tetap nyampe ke kami. Tapi untuk link nggak bisa. Karena memang sebelum hadirnya Google atau Gmail, Yahoo ini sudah orbit duluan. Nah, sekian banyak ini pikiran-pikiran yang membuat kita pusing. Ya cukup gambari aja yang muter-muter. Kita jangan nggak usah ikut muter. Ya. Baik. Untuk aplikasi mungkin tidak lagi asing ya. Pertama kali saya bagikan itu masih berupa ekstraksi zip atau RAR. Kompresi zip atau RAR ini perlu diekstrak. Kalau bentuknya seperti ini adalah gambar buku yang diikat dengan ikat pinggang, kan berarti nggak bisa dibuka, hanya bisa diintip. Teman juga ngintip kan? Ya, kalau di Jawa intip itu nasinya gosong gitu, sama lah. Oh ya. Nah, untuk memperlakukan lebih lanjutnya, file yang CNG yang masih belum RAR itu akan dapat dibuka apabila sudah terlepas dari kompresi RAR atau zip. Cara melepaskannya seperti ini. Ya kalian sudah tahu lah, sudah apa semuanya. Klik kanan, kemudian klik kiri di sini. Ya. Sampai muncul folder biasanya. Jika sudah ada foldernya seperti ini, mungkin ada sebagian yang ada petugas baru atau sudah lama semua ini? Baru ya. Kemarin yang di Kongo itu yang hadir kan terus yang sebelumnya boleh ketika saya menjelaskan contoh ini bisa langsung dipraktekkan. Biasanya pertama kali ketika folder CNG folder 1 kemudian isi beberapa file. Kalau di komputer sudah bisa langsung ada logonya Java berupa clear copy, ada asap biru merah. Ini adalah menandakan bahwa komputer yang Anda gunakan atau mesin yang Anda gunakan sudah terinstall Java. Maka untuk menggunakan CNG tinggal klik di shift launcher. Bisa dipraktekkan oleh kalian. Ya. Tapi kalau di Six Launcher ini masih berupa logo RISE, berarti belum terinstall Java, maka perlu tindak lanjut seperti ini. Ada subfolder dan file yang perlu ditambahkan. Ini adalah Java Portable yang sudah kita sediakan. Kalau belum dapat bisa cari di versi sebelumnya. Ini akan fungsinya sama. 2 folder dan 2 file ini silakan di blok semua dan di copy dimasukkan ke sini. Jika bukan maksudnya kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Nah, aku dari satu. Ya, dalam foldernya CNG. Karena ini akan menjadi pintu masuknya, fungsinya masih CNG. Mungkin file yang terbaru, Pak. Kenapa yang terbaru kami belum punya? Yang terbaru masih 241. Iya belum punya kan?
Oh ya, nggak apa-apa nanti saya. Yang lama masih bisa dibuka kan? Masih. Sama kok. Ketika dibuka sama. Nah, sebelum kita menggunakan ini dua file ini, ya, apakah kita akan buka CNG menggunakan yang 32 atau yang 64? Ini bagi yang tidak terinstall Java di komputer. Ya. Apakah kita akan menggunakan yang 32 atau yang 64? Kita perlu mengenali komputer yang kita gunakan ini berbasis bit yang berapa. Cara mengenalinya, silakan klik kanan pada induk file, induk folder. Di sini ada tulisan My Computer atau This PC. Ini silakan klik kanan. Kemudian akan muncul seperti ini, Properties, ini di sebelah kiri, sampai muncul seperti ini. Nah, disinilah kita akan mengenali laptop yang kita gunakan itu berbasis berapa bit. Nah, ini contohnya. Kebetulan yang digunakan ini pakai 64 bit. Biasanya yang Windows 7, Windows 8 dan seterusnya itu pakai 64 biasanya. Tapi kalau Windows 7 atau biasanya teman-teman yang punya Windows 7 itu ada yang 32, ada yang 3. Mumpung ini masih dalam pertemuan ini, kami mohon penjelasan dari Bapak Muhammad. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Hasan. Untuk perbaikan PPI itu datanya silakan didahului dulu, kemudian dipilih desa Bapak Ibu, lakukan filter. Yang bukan desa Bapak Ibu silakan dihapus. Nah, kemudian dari data itu silakan dilihat juga apakah warga Bapak Ibu itu masih valid. Apakah warga Bapak Ibu itu bisa ganda PPI-nya atau juga ganda karena dia juga memperoleh pembiayaan kesehatan dari tempatnya bekerja, Dari tempat lain, dari pihak lain. atau dari pihak lain. Kemudian itu meminta yang tidak ditemukan. Jadi yang meninggal, yang ganda, yang valid itu atau yang mampu itu disisihkan dulu, hanya yang tidak ditemukan saja yang dilaporkan. Nah, baru dihitung jumlahnya. Kalau lebih dari 10, misalnya 10 saja, karena itu satu kabupaten cukup banyak. Kalau lebih dari 10